Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa shalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersatu rahim dalam video kali ini dan semoga kita semua diberikan kesehatan serta keberkahan, dan kita berdoa dan kita saling doakan karena orang yang selalu mendoakan orang lain, dia juga akan didoakan oleh orang lain. Maka jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang lain. Semoga hajat kita terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara Al-Qur'an yang mana ada 6.666 ayat, itu semua dikumpulkan intinya di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Fatihatul Kitab, dikumpulkan dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga dikumpulkan di dalam Bismillah, dan Bismillahnya pun juga dikumpulkan dalam ba-nya lafaz Bismillah, yang artinya bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Bi denganku kata Allah, makana sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah ada dengan kami. Wabi yakunu mayakunu, dan sesuatu yang akan terjadi dengan izinku. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, sebutan surah Al-Fatihah itu banyak, terutama di dalam kitab Tafsir As-Sawi, yang mana yang pertama ada yang dinamakan dengan Al-Fatihatul Kitab, yang artinya pembuka Al-Kitab, pembuka Al-Quran. Ada yang dinamakan dengan Ummul Quran. Ummul Quran itu adalah induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Bahkan ada yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Ayatus Syifa, surah Syifa, yang artinya penyembuh. Karena ada hadis, hiya syifa'un min kulli da'in. Al-Fatihah ternyata bisa menjadi sebab Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Maka ketika meruqyah, Al-Fatihah akan digunakan, dibaca. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, bahkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah itu, yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kata Alhamdulillah, yang mana Allah itu Rabbil Alamin, Allah itu yang mengurus semua alam. Alam manusia, alam nasut, malakut, jabarut, laut, Allah lah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya. Sehingga di sini Al-Fatihah bisa dinamakan dengan Suratul Hamdi wa Syukri, surah hamdu dan surah syukur. Maka apabila kita mendapatkan nikmat, kita bisa membaca bukan hanya Alhamdulillah, tetapi kita lanjut dengan baca Al-Fatihah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan selanjutnya. Nah, itu bisa. Karena ini surah dinamakan dengan suratul hamdi dan suratul syukri. Ada yang dinamakan dengan surah doa, yang mana di sini ada doa. Yang mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami semua siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Tidak ada kelurusan terkecuali agama Islam. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, bahkan surah ini ada yang menyebutkan tentang namanya suratul tafwid, yang mana ketika kita melazimkan, mengamalkan yang tersurat di dalam Al-Fatihah, makna dalam surah Al-Fatihah, maka akan melahirkan tafwid kepada Allah SWT, yaitu menyerahkan diri, memasrahkan diri kita kepada Allah SWT dalam segala urusan kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Namun di sini saya akan coba memberikan tentang cara kita mengirim bacaan Al-Fatihah untuk diri kita, yang mana ketika kita menginginkan kesehatan dalam diri kita, ingin membuang aura-aura yang negatif dalam diri kita, supaya kita sehat dohirnya, sehat batinnya. Jika kita berusaha, kita dilancarkan usahanya. Jika kita
melakukan kasab yang diperintahkan Allah, dilancarkan oleh Allah. Jika kita tertutup dari aura-aura yang positif, maka dibukakan dengan membaca Al-Fatihah. Nah, caranya itu yang diajarkan oleh guru saya, yaitu dengan cara kita bersihkan dulu niat kita. Kita lillah karena Allah, mengamalkan Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Yang pertama kita harus bisa menatap dari ujung kepala ini nih hingga kaki, pejamkan mata, tatap sekujur tubuh kita. Setelah itu kita hadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baca kalimat ini, ila hadrati ruhi wal jasadi wa nafsi wa akli wa fikri wa jawarihi wa ala kulli a'dha'i dhahiran wa batinan. Nas'aluka sihatan wa afiyatan wassalamatan dhahiran wa batinan bifadlika wa bikaramika wa bijuddika ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itulah bacaannya. Jadi kita baca bacaan tersebut setelah kita menjamkan mata kita, terbayang sekujur tubuh, kita pasrahkan semuanya, tubuh kita, nafas kita, akal kita, pikiran kita, ruh kita, zahir batin kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan karunia Allah kita minta kesehatan, keselamatan zahir dan batin dengan fadl Allah. Al-Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, cara mengirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.